Hidup itu kayak domino. Satu langkah kecil bisa menjatuhkan semuanya. Masalahnya, lo baru sadar ketika semuanya udah jatuh. Ini cerita tentang Teguh. Tapi bisa aja, ini cerita lo juga. Namanya Teguh, umur 20. Kuliah di jurusan yang katanya sih punya masa depan. Tapi tiap hari, nongkrong, main game, scrolling TikTok, ngeluh di Twitter. Orang tuanya bangga, teman-temannya mikir dia santai. Tapi diam-diam, dia juga bingung sebenarnya hidupnya mau dibawa kemana. Magang? Nanti-nanti aja deh. CV? Belum sempat. Skill? Ya, ngetik cepat sama push rank doang. Dia pikir semua akan baik-baik aja. Toh semua orang juga ngalamin ini kan? Tapi hidup nggak kayak itu. Pas lulus, dunia nyambit dia kayak batu dilempar dari belakang kepala. Semua lowongan kerja, minimal pengalaman 1 tahun. Bahkan posisi intern aja minta pengalaman magang. Teguh mulai ngerasa, gue udah kalah sebelum mulai, yang dia punya cuman ijazah, segudang penyesalan, dan rokok. Lo juga pernah gitu gak sih? Ngerasa santai di awal, tapi ternyata dunia luar kerasnya nggak ngotak. Sekarang umur lo berapa? 21, 23, 25. Coba tanya diri lo siap ditampar realita kayak Teguh? Karena satu keputusan kecil bisa ngerusak hidup lo 10 tahun ke depan. Dari semester 1 sampai 8, Teguh nggak pernah mikirin satu hal penting, pengalaman. Nggak magang. Nggak aktif organisasi, nggak pernah ambil freelance. Sementara teman-temannya mulai belajar ngelamar, ikut seminar, nulis CV, Teguh masih fokus, nge-push rank, dan ngurus tim Mobile Legends kampus. Buat dia, kerja itu nanti. Kuliah aja belum kelar, hidup masih panjang, katanya. Tapi waktu nggak nunggu dia, pas lulus, realita datang barengan notifikasi email. Maaf, Anda belum memenuhi syarat pengalaman kerja minimal 1 tahun. Padahal itu cuma lowongan intern. Teman-temannya udah kerja di startup, bahkan ada yang dapat remote job dari luar negeri. Teguh duduk di pojokan kafe, update CV kosong. Satu-satunya pengalaman dia jadi juara 3 turnamen game internal kampus. Lo juga pernah mikir kayak gini gak sih? Gue kuliah dulu deh, kerja mah gampang nanti. Masalahnya, ribuan orang seumuran lo udah mulai duluan. Udah punya portofolio, lo baru mau mulai. Dan yang nyakitin tuh, lo sadar pas udah telat. Pas semua lawan lo di dunia kerja udah 10 langkah di depan. Dan karena kerja susah didapat, Teguh akhirnya ambil apapun yang ada. Gaji UMR, kerjaan nggak sesuai jurusan, tapi ya udahlah, daripada nganggur. Dan ketika akhirnya gajian pertama datang, lo tahu nggak apa yang dia lakuin? Gaji pertama, waktu yang katanya sakral banget buat anak muda. Teguh, dia ngerayain, beli HP flagship, beli sneakers limited, bayar traktiran circle-nya yang katanya selalu ada buat dia. Self-reward dong, masa kerja capek-capek nggak nikmatin? Masalahnya, yang dia rayain bukan keberhasilan, tapi cuma gaji pertama UMR, kerjaan yang bahkan dia nggak suka. Dan kayak banyak orang di luar sana, Teguh nggak sadar kalau tiap swipe kartu itu, dia ngebakar masa depannya pelan-pelan. Gaji 4 juta, pengeluaran 5 juta. Tapi, karena semua orang juga gitu, dia anggap itu normal. Lo juga pernah gitu kan, gaji baru masuk, 2 hari udah tinggal 10.000. Sementara lo sibuk ngerayain payday, temen lo diam-diam nabung, investasi, udah cicil tanah. Hari ini self-reward, bulan depan stress reward, tahun depan pinjol reward. Dan seperti kebanyakan orang yang baru kerja dan merasa berhak bahagia, Teguh akhirnya kenalan sama cinta sejatinya, pinjaman online.
Awalnya kecil, cuma 500.000 buat nutupin akhir bulan. Minggu depannya, butuh 1 juta. Bulan depannya, 2 juta. Dari pinjol A, pindah ke pinjol B, terus ke C, D, E. Kayak orang yang kehausan di laut, Teguh minum air asin buat bertahan. Tapi makin diminum, makin haus, makin tenggelam. Gajinya bukan buat hidup, tapi buat nyicil bunga. Bunga dari utang yang dia sendiri bahkan lupa kapan mulainya. Dan lu tahu apa yang bikin parah? Teguh nggak sendirian, circle-nya juga gitu. Jadi, nggak ada yang ngingetin. Semua saling tepuk punggung, santai aja bro. Pernah nggak sih lu bilang cuman minjem sekali, tapi malah jadi langganan? Bayangin kalau tiap bulan 60% gaji lu cuma buat bayar bunga, sementara temen SMA lu udah DP rumah. Sekali lu masuk, lu gak lagi kerja buat masa depan, lu kerja buat masa lalu. Dan lu tahu apa yang paling nyakitin? Ketika lu sadar, lu gak punya tabungan, gak punya aset, bahkan gak punya mimpi lagi. Teguh ngeliat circle lamanya, ada yang udah punya saham, properti, bahkan usaha. Dan dia cuma punya utang. Di umur 20-an, waktu dan uang tuh kayak air. Gampang bocor. Tapi lu gak sadar. Sampai embernya kering. Teguh inget dulu temennya ngajak beli Bitcoin waktu harganya masih seharga iPhone. Sekarang, nilainya udah bisa buat DP rumah. Dulu ditawarin gabung komunitas saham, tapi gengsi. Takut dibilang sok investor. Dulu ngerasa, investasi buat orang kaya. Padahal justru karena nggak kaya, lu harus mulai. Teguh pikir, nabung tuh nunggu sisa gaji. Tapi kenyataannya selalu habis duluan. Dan sekarang, orang lain udah tanam bibit, panen hasil. Teguh bahkan belum punya lahan. Lo juga sering gitu gak sih? Dengar orang cuan dari saham, kripto, atau reksadana. Terus lo mikir, dulu gue ditawarin, tapi gue tolak. Lo pikir sekarang belum waktunya? Salah langkah sedikit, lo kehilangan waktu 5-10 tahun ke depan. Lo kerja keras sampai tua, sementara temen lo tidur nyenyak dari hasil investasi mereka. Dan ketika orang mulai sadar mereka telat investasi, mereka pengen cepet kaya, pengen ngejar ketertinggalan. Dan disinilah Teguh jatuh ke lubang yang lebih dalam lagi. Ketika orang ngerasa ketinggalan kereta, mereka naik kendaraan apa aja, bahkan yang gak punya rem. Teguh ketemu video viral, robot trading, skema Ponzi, binary option. Semua janjiin satu hal, kaya cepat, kerja dikit. Dan Teguh tergoda, karena pengen cepat balik modal, karena pengen cepat nyusul temennya. Awalnya dapat untung, 300.000, 500.000. Wah ini legit katanya. Lalu naikkan taruhan 1 juta, 5 juta, sampai akhirnya 20 juta dari hasil jual motor. Dan dalam semalam, raib, hilang, gak balik. Lo pernah kan lihat iklan kayak gitu yang bilang gak usah mikir, tinggal duduk duit ngocor. Dan lo mungkin mikir, masa iya gue bisa ketipu? Tapi penipuan itu gak nyasar orang bodoh. Dia nyasar orang yang lagi putus asa. Satu keputusan kecil bisa bikin lo kehilangan semua yang udah lo punya, bahkan yang bukan milik lo sepenuhnya. Teguh gak terima. Duitnya hilang, harga dirinya juga. Tapi yang paling bahaya adalah ketika lu pengen balikin semua itu secepat mungkin. Kali ini, gue pasti menang. Setelah ketipu investasi bodong, Teguh gak nyerah. Tapi bukan nyerah dalam arti yang sehat. Dia mikir, kalau kemarin bisa dapat untung dikit, sekarang pasti bisa balikin semua. Jalan pintas baru dia temuin. Judi online. Gampang, cuma klik doang.
bisa main kapan aja, bahkan pas kerja. Dan lu tahu apa yang bikin judi online bahaya? Karena lu bisa menang sekali. Sekali menang candu, sekali menang lu rasa lu jago, sekali menang lu kehilangan nalar. Lo pernah main taruhan kecil, kayak kalau gua bener nebak, gua traktir kopi. Sekali lu menang, lu ngerasa pengen ulangin lagi. Tapi lu sadar nggak? Setiap klik itu bukan cuman uang yang lu pertaruhkan, tapi juga waktu, harga diri, dan mental lo. Karena semua pemain judi itu menang, sampai akhirnya mereka kalah. Dan mereka nggak berhenti, sampai semuanya habis. Judi bikin Teguh makin jauh dari dirinya, tapi dia nggak sadar karena temen-temennya sama aja. Semua hobi flex, hobi judi, hobi lari dari kenyataan. Dan Teguh pikir itu normal. Bro, kerjaan bisa dicari, hidup cuma sekali, santuy dulu dong. Circle Teguh dulu solid, katanya. Tapi seiring waktu, circle ini bukan bantu naik, malah narik ke bawah. Mereka nggak peduli Teguh utang, gak peduli mentalnya hancur. Yang penting nongkrong jalan, gaya tetap dijaga. Pas Teguh mulai mikir buat berubah, apa yang dia dapet? Ledekan. Wah, udah jadi bijak lu sekarang. Mainnya jadi kurang asik lu. Santai bro, lu gak bakal kaya dalam semalam juga. Lu pernah ngerasa jadi aneh sendiri karena mau berubah? Temen-temen lo malah ngata-ngatain, bukan dukung. Kalau lo masih nongkrong sama orang yang bikin lo mundur, lo pikir lo bakal maju. Yang lo habisin bukan cuma waktu, tapi peluang hidup lebih baik. Lingkungan itu bukan sekadar teman. Itu bisa jadi alasan kenapa hidup lo stuck 10 tahun ke depan. Dan lo tahu yang paling ironis? Orang kayak Teguh yang hidupnya udah berantakan, seringnya nyari pelarian di hal paling besar. Bukan karir, bukan bisnis, tapi nikah. Teguh lihat story temennya nikah. Dia buka chat ke pacarnya, kita udah cukup umur, kenapa nggak kita nikah aja? Setelah semua berantakan, Teguh pikir solusi paling logis adalah nikah. Temennya nikah, mantannya udah punya anak, jadi ya udah, biar nggak ketinggalan. Masalahnya satu, dia nikah bukan karena siap, tapi karena panik. Dia nggak kenal pasangan secara utuh, nggak tahu visi hidupnya, nggak tahu coping mekanismenya pas susah. Yang dia tahu cuman satu, nikah bisa ngebuat hidup jadi tenang. Nyatanya, neraka dimulai. Lo pernah mikir, kok teman-teman gue udah nikah semua ya? Lalu lo mulai nanya ke diri sendiri, gue kapan? Tapi lo sadar nggak, salah nikah bisa jauh lebih menyiksa dari jomblo selamanya. Nikah itu bukan tempat kabur. Kalau lo masuk dengan luka, lo bakal keluar lebih rusak. Lo bakal tidur sekasur tiap hari, 16 jam seminggu, sama orang yang bikin mental lo makin habis. Dan kalau lo cerai, selamat datang di utang baru, trauma baru, trust issue baru. Dan lo tahu, setelah nikah, tekanan hidup nggak selesai. Justru template hidup mulai dipaksa. Rumah, mobil, anak, semua harus ada biar kelihatan normal. Tapi apa jadinya kalau lo beli rumah karena FOMO, beli mobil karena gengsi? Teguh ngelihat brosur rumah dan mobil. Cicilannya ringan kok pak, cuman 25 tahun aja. Setelah nikah, template hidup mulai diputar, kapan beli rumah, kapan punya mobil, kapan punya anak, dan kayak robot, Teguh ikutin semua. Rumah, ambil KPR 25 tahun, di lokasi yang bahkan Google Maps pun ngambek. Mobil, beli karena gengsi, padahal dia cuma pakai seminggu sekali, karena bensin mahal. Gak punya dana darurat, gak punya plan. Yang penting kelihatan keren. Padahal
Lu sadar nggak sih? Rumah dan mobil itu dua jebakan finansial paling halus di umur 20-30-an. Lo pernah mikir beli rumah biar orang tua bangga? Pernah nabung DP cuma buat gengsi di arisan keluarga? Tapi lu sadar nggak? Satu cicilan bisa nyedot 40% sampai 60% hidup lu ke depan? Lu rela nggak ngeluarin 20 tahun kerja lu buat rumah yang bahkan nggak bikin lu bahagia? Dan lu tahu apa yang lebih nyakitin dari rumah bocor? Rumah yang lu cicil 25 tahun, ternyata sertifikatnya bermasalah. Lu bukan punya rumah. Lu baru nyewa sama bank. Teguh makin capek, dan dia berpikir setidaknya masih ada keluarga. Tapi apa benar? Karena justru di saat terlemah, satu sosok yang harusnya jadi tempat pulang malah jadi beban terakhir. Pas lo udah capek kerja, capek nyicil, capek hidup, lo mikir pulang ke rumah bakal jadi pelipur lara. Tapi buat Teguh, rumah itu bukan tempat aman, itu ladang luka. Orang tua yang dulu bilang, sekolah yang benar biar sukses. Sekarang bilang, mana uang buat bantu adekmu? Kamu kan anak sulung, harus tanggung jawab dong. Teguh disalahkan karena hidupnya berantakan. Padahal, semua ini juga akar dari tekanan yang gak pernah selesai dari rumah. Kadang, luka terdalam justru datang dari yang paling dekat. Lo pernah ngerasa bersalah karena nolak permintaan orang tua? Pernah mikir lo harus nurut walau lo sendiri udah hancur? Karena budaya timur ngajarin kita bahwa nolak orang tua itu dosa, tapi nggak pernah ngajarin kalau orang tua juga bisa salah. Kalau lo terus memaksakan semuanya demi berbakti, lo bukan cuma kehilangan uang, tapi juga kesehatan mental dan masa depan lo sendiri. Teguh akhirnya ngerti, bukan semua luka bisa disembuhin dengan waktu. Dan kadang, satu-satunya cara bertahan ya menjauh dulu untuk pulih. Teguh akhirnya sadar, hidup nggak bisa diulang, tapi bisa diperbaiki. Dia mulai dari hal kecil, magang di tempat kecil, baca buku keuangan, unfollow circle toxic, uninstall aplikasi pinjol dan judi. Lama-lama, dia bisa nafas. Memang nggak langsung sukses, tapi sekarang dia nggak nyalahin siapa-siapa lagi. Karena dia akhirnya berani ngambil tanggung jawab. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat dirinya sendiri. Mungkin lo belum kayak Teguh, tapi lo juga belum aman. Masih main-main, masih ngerasa umur lo panjang, gak sadar, satu keputusan kecil hari ini bisa ngebentuk 10 tahun ke depan. Tapi, kabar baiknya, belum telat. Lo masih bisa mulai sekarang. Gue gak bikin video ini buat lo takut, tapi biar lu gak nyesel kayak gua dan Teguh. Kalau lu umur 20-an, ini saatnya lu buka mata. Kalau lu udah di umur 30-an, ini waktunya lu bangun, benerin semuanya. Kalau lu di atas 40, gak ada kata terlambat. Karena masih ada anak lu, generasi selanjutnya yang bisa lu arahkan. Jangan jadi penonton hidup lu sendiri. Jadi penulisnya, mulai dari sekarang. Gue gak bilang hidup bakal mudah, tapi kalau lu terus lari, hidup lu gak akan pernah berubah. Terima kasih udah nonton, klik like, komen, dan subscribe, biar algoritma tahu lo niat berubah.